Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnandar, asal sekolah dari SMK Nur Kausar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan untuk program studi akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan siklus akuntansi perusahaan jasa secara manual untuk memenuhi tugas dalam praktik pengalaman lapangan. Kita mulai ya. Belajar, tolong dipersiapkan, itu udah disetting ya untuk tempat duduknya seperti ini. Nah, kalau ada sampah yang ada di sekitarnya mohon diamankan terlebih dahulu biar pembelajaran kita itu lebih bagus ya. Sudah? Oke, kalau sudah silakan dipimpin untuk pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan dibacakan doa aktivitas hari ini itu bisa dilancarkan ya. Bapak cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak masuk? Apa aja? Haris, ya. Haris kenapa Haris? Haris sakit. Kemudian Cahya sakit. Ya. Terus Adi izin. Terus Aldi izin. Siapa lagi? Reval sakit ya. Nike izin ya. Nike sakit. Rizky izin ya. Jadi hanya ada 7 orang ya yang tidak. Fani ya, Fani sakit ya. Fani sakit. Jadi hanya 7 orang ya. 7 orang yang tidak hadir, tidak apa-apa, mudah-mudahan yang sakit segera disehatkan kembali ya. Hari ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian ya. Nah, jadi apa tujuan dari pembelajarannya? Ya, tujuan dari hari ini untuk pembelajaran hari ini adalah mengharapkan bahwa peserta didik itu dapat menjelaskan siklus akuntansi dasar secara manual dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi siklus akuntansi dasar ya. Kita sudah tahu siklus akuntansi itu ada apa aja ya, dari awal sampai akhirnya ya. Nah, apa manfaat dari pembelajaran? Kenapa kita harus mempelajari tentang materi penyesuaian? Ya, salah satunya ketika kita kerja nanti, penyesuaian ini dapat digunakan untuk salah satunya adalah mengkoreksi jurnal yang salah. Ya, jadi kalau misalnya ada pencatatan jurnal yang salah, maka akan dikoreksi, dan salah satunya itu dapat dikoreksi lewat jurnal penyesuaian. Karena kan manusia itu tidak luput dari hilaf ya, ada kalanya kita capek, nah pasti ada kesalahan untuk koreksinya ya. Itu untuk manfaat dan tujuannya. Nah, di sebelumnya, di pertemuan kemarin kita juga sempat membahas tentang jurnal penyesuaian ya. Ada berapa akun yang harus disesuaikan? Apa aja? Perlengkapan, aktiva tetap. Kalau perlengkapan itu yang kayak gimana yang disesuaikannya? Perlengkapan tuh apa yang harus disesuaikannya? Yang kedua tadi apa? Aktiva tetap. Kalau aktiva tetap yang kayak gimana? Yang dibutuhkan. Yang ketiganya? Ya, beban yang masih harus dibayar. Istilahnya adalah beban. Kemudian yang keempatnya, pendapatan yang masih harus diterima ya.
ya. Kemudian yang kelimanya beban dibayar di muka, beban dibayar di muka, dan yang terakhir ya pendapatan diterima di muka. Jadi ada 6 ya dalam perusahaan jasa, siklus jasa itu yang harus disesuaikan umumnya ya, tapi biasanya ada tambahan lain. Tapi yang biasanya muncul itu ada 6. Nah, hari ini kita akan membahas kembali ya, mereview kembali tentang materi yang kemarin sempat kita bahas, tapi kita akan menggunakan model yang berbeda di sini ya. Nah, untuk model pembelajarannya yang akan kita gunakan itu adalah model pembelajaran TGT ya. Jadi kalau model kooperatif, kalau kemarin-kemarin kita sempat yang sama ya, model pembelajaran kooperatif tapi tipe yang STAD ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang model pembelajaran kooperatif yang Games, game, turnamen, TGT. Jadi kita akan bermain games di sini ya. Nah, langkah-langkahnya atau sintaknya itu adalah kelas presentasi. Jadi nanti Bapak akan menyampaikan review materinya untuk materi yang kemarin sempat kita bahas. Kemudian yang keduanya teams. Nah, ini udah ada teams-teamnya ya, udah ada kelompoknya. Nah, yang ketiganya kita akan main game ya. Terus ada turnamen dan ada teams recognize ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya akan sampai di tahapan yang games, belum ke turnamen dan times recognize ya. Jadi untuk turnamen dan times recognize-nya itu ada di pertemuan berikutnya ya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalian yang asalnya kemarin dikelompokkan menjadi 7 kelompok, sekarang di kelompok 8 kelompok ya. Di sekarang karena banyak yang tidak masuk, akhirnya ada penyesuaian untuk kelompok. Nah, kita akan review materi. Ya, materinya tentang yang kemarin, masalah tentang yang kemarin itu jurnal penyesuaian ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh kalian beberapa akun yang perlu penyesuaian ya. Yang pertama itu ada perlengkapan ya. Atau dalam istilah lain itu pemakaian perlengkapan. Jadi ketika perlengkapan dipakai itu harus ada penyesuaiannya. Aktiva tetap ya sebesar penyusutannya ya. Kayak handphone kan nggak mungkin nilainya tetap ya. Yang ketiganya adalah beban yang masih harus dibayar. Itu adalah beban utang ya. Yang keempatnya pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan ya. Artinya kita bisa dapat itu ya. Kemudian yang kelimanya beban dibayar di muka, dan yang keenamnya pendapatan diterima di muka. Nah, jadi yang pertama kita lihat ya di sini perlengkapan ya. Nah, jadi perlengkapan gimana penyesuaiannya? disesuaikan yang telah dipakai. Disesuaikan sebesar yang telah terpakai atau habis terpakai ya. Nah, ini untuk jurnalnya ya. Jadi beban perlengkapannya di debit ya. Kemudian perlengkapannya di kredit. Ini untuk perlengkapan. Ketika dia dicatat sebagai harta, memang bisa gitu dicatat sebagai yang lain, bisa sebenarnya. Tapi pada umumnya kita bahas dulu yang dicatat sebagai harta. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang terpakainya 1.800.000, berarti langsung kita masukin ya. Beban perlengkapan 1.800.000 di debit, di kreditnya perlengkapan besar 1.800.000 ya. Nah, kalau muncul yang tersisa di sini, ya kalau muncul yang tersisa gimana? Diselisihkan dulu ya. Jadi dari nilai perlengkapannya dikurangi dengan sisanya ya. Nah, berarti itu yang terpakai ya. Jadi dari nilai perlengkapan 4.800.000, yang tersisanya 1.800.000, berarti sisanya adalah 3 juta ya. Jumlahnya sama, hanya nilainya yang ada yang namanya beban dibayar di muka ya. Nah, kan pada umumnya kan yang namanya beban itu apa? Segala sesuatu yang kita lalui dulu baru kita bayar ya. Contohnya kayak gaji, orang disuruh kerja dulu baru dibayar ya. Listrik ya, listrik yang bukan token ya. Kita pakai dulu listrik baru bayar. Tapi ada beban yang harus dibayar duluan. Apa aja? Beban sewa, Sewa,
asuransi, iklan. iklan ya. Ada 3 beban tersebut yang harus bayar duluan baru bisa kita nikmati atau pakai. Kita sewa, nggak mungkin kita tempatin dulu baru bayar kan? Yang ada nanti di hari ke-20 justru yang nyawanya kabur, rugi dong ya gitu. Nah itu kan muncul kasus seperti itu, jadi tidak disarankan atau ya biasanya untuk beban sewa itu dibayar duluan. Asuransi juga sama ya, bayar dulu, kalau sakit baru bisa kita klaim ya. Nggak ada ya kita sakit terus bayar asuransi turun, enggak, tapi harus kita terdaftar dulu di asuransi, setelah sakit kita klaim, harus bayar dulu kan asuransi. Iklan juga sama ya, bayar dulu biaya iklan baru kita tampilkan iklan tersebut di media massa atau media elektronik. Contohnya itu sewa dibayar di muka pada tanggal 1 Maret 2020 sebesar 6 juta. Ya, untuk masa 1 tahun, tentukan penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Kita lihat dulu akunnya apa? Ya, nama akunnya adalah sewa dibayar muka. Berarti dia masuk kategori nah, itu langkah pertama. Ya, akunnya apa, kategorinya apa. Yang kedua, kalau harta itu disesuaikan sebesar yang mana? Yang telah atau yang belum? Yang telah dijalani. Berarti kita hitung yang telah dijalani itu adalah 1 Maret sampai 31 Desember. Karena awal bulan, maka bulan tersebut kehitung ya. Berarti Maretnya dihitung, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya, 10 bulan. Berarti hitungannya 10 dari 12 dikali 6 juta. Ya, berarti nilainya 5 juta. Bahkan jurnalnya nih, karena sewa dibayar di mukanya jadi akunnya, berarti dia harusnya di kredit ya. Beban sewa 5 juta di debit, sedangkan sewa dibayar di mukanya di kredit 5 juta. Nah, yang terakhir adalah pendapatan diterima di muka. Kasusnya sama dengan yang beban dibayar di muka. Jadi ada 2 keadaan. Keadaan pertama adalah dicatat sebagai utang. Kenapa bisa jadi utang? Karena kita nerima uang duluan, tapi belum kerja. Ya, nah jadi kita nerima uang duluan, tapi belum kerja. Utang itu tipenya sama dengan harta yang telah dijalani. Yang telah dijalani, nah akunnya itu adalah yang diterima di muka ya. Nah, untuk jurnalnya, karena utang normalnya itu di kredit, berarti ketika penyesuaian di debit ya. Jadi yang diterima di mukanya di debit, kemudian muncul pendapatannya di kredit. Nah, yang kedua yang namanya pendapatan pasti akan dicatat sebagai pendapatan ya. Nah, sama halnya dengan beban, sebenarnya kalau pendapatan akan disesuaikan sebesar yang belum dijalani ya, yang belum dijalani. Saldo normalnya apa? Saldo normalnya adalah kredit ya. Maka dalam penyesuaiannya yang di kredit itu jadi di debit ya. Jadi yang di debitnya adalah pendapatannya, yang di kreditnya yang diterima di mukanya ya. Bentuknya jadi yang tadi dibentukkan ke dalam jurnal penyesuaian, bentuknya mirip dengan jurnal umum ya, hanya judulnya yang berbeda. Jadi kita akan masuk ke dalam diskusi ya, secara kelompok untuk mengerjakan soal LKPD-nya ya. Nah, waktu pengerjaan diskusinya itu 25 menit ya. Nanti saat diskusi berlangsung, Bapak akan berkeliling untuk mengkategorikan kalian masuk ke dalam sesi games yang mana ya.
Jadi nanti sesi capsnya akan dibagi. Oke, kelompok satu mana? Satu, berarti nanti targetnya di sini ya. Kelompok dua, ini ya, berarti targetnya di sini ya. Kelompok tiga, targetnya yang ini. Ya, kelompok empat, ini ya. Nah, jadi nanti ketika jadi waktu pengerjaan satu orangnya itu adalah 2 menit, ya. Karena ini tidak sama jumlah anggotanya ya. Ada yang 4, ada yang 3, berarti yang mengerjakan, yang dikerjakan itu maksimal 4 ya. Jadi karena di sini ada 5 soal, jadi kalian
silakan memilih 4 dari 5 soal ini. Ya, setiap soalnya punya poin 1, jadi kalau benar 1, ya, berarti kalau salah 0 ya. Apapun jawabannya ternyata ketulisnya salah, angkanya dan sebagainya, berarti tetap dianggap 0 ya. Nah, terus ketika mengerjakan boleh sambil membawa kalkulator. Jadi satu orangnya dia akan mengerjakan dalam jangka waktu 2 menit ya. 2 menit berarti jumlah waktu yang akan dihabiskan itu adalah sekitar 8 menit ya. Jadi 8 menit per kelompoknya ya, per sesinya ya. Nanti sesi 2 juga sama ya. Ya, sesi 2 juga sama. Jadi hanya 4 soal dari 5 soal yang ada. Lanjut ke yang sesi turnamennya, itu adalah kelompok 2 dan 3. Kalau untuk yang sesi 2, yang lanjutnya adalah kelompok 5 dan 7. Ya, jadi untuk turnamennya akan kita lakukan di pertemuan berikutnya ya. Selamat untuk kelompok yang maju ya. Nah, jadi yang dulu jangan kecewa, nanti kita akan nanti di lain waktu lah ya, mungkin bisa menunjukkan ya. Oke, sudah ya. Nah, jadi untuk seluruh tahapan gamesnya untuk pertemuan pertama ini sudah selesai ya, yang telah kalian pelajari hari ini. Dari materi tadi tentang jurnal penyesuaian yang ada itunya ada 6. Yang pertama perlengkapan, kedua penyesuaian akibat tetap, tentang beban, tentang pendapatan, beban dibayar di muka, sama pendapatan diterima di muka, sama banget konsepnya. Jadi hari ini adalah tentang kerjasama, kekompakan, ketelitian, sama strategi. Nah, selanjutnya tahapannya adalah sudah silakan dipersiapkan handphonenya ya. Kita akan melakukan post test ya, atau formatifnya sejauh mana kalian sudah menguasai materi ini ya. Nah, untuk ini nilai
Untuk linknya ya, untuk link kontennya di sini ya. Silakan masuk. Pertemuan kita kali ini ya, Bapak cukupkan sampai di sini ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang jurnal penyesuaian. Nah, pertemuan minggu depannya berarti kita akan membahas sama masih jurnal penyesuaian, yaitu melanjutkan turnamennya. Nah, turnamennya bentuknya kayak gimana? Turnamennya itu bentuknya adalah cerdas cermat. Nah, jadi 4 kelompok itu nanti akan mengikuti cerdas cermat. Yang lainnya gimana? Yang lainnya tetap nanti akan ada kesempatan untuk menjawab. Karena kan bisa jadi di kelompok cerdas cermatnya tidak bisa menjawabnya ya. Jadi untuk yang 4 kelompok tadi silakan baca-baca materinya lagi seperti apa ya. Karena Bapak paling review sedikit ya, khususnya teori ya, karena yang Bapak review itu hitungannya. Kalau nanti itu lebih ke teorinya ya. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Tidak. Kalau tidak silakan pimpin doa untuk mengakhiri pertemuan ini. Ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya untuk kalian. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Bapak tutup pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.